Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di konten Dongeng Misteri, konten yang menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang ada di tanah Nusantara. Jangan lupa dukung terus channel Kibuyut Official dengan cara like, komen, dan share video ini agar kami bisa selalu berkembang setiap harinya. Di video kali ini, kami akan menceritakan kisah misteri Curug Buang yang berada di daerah Kaduengang, Gunung Karang, Pandeglang, Banten. Kisah ini kami dapatkan dari teman kami yang bernama Heri. Beliau menceritakan kisah yang pernah ia alami sewaktu mengadakan kegiatan hiking bersama organisasi sekolahnya. Heri bercerita ke kita, katanya saat itu mereka mendapatkan banyak sekali gangguan dari hantu-hantu penunggu di sana. Bagaimanakah kisahnya? Tetap ikuti video ini. Curug Buang merupakan sebuah objek wisata alam yang berada di daerah Gunung Karang, tepatnya di Kampung Kaduengang, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Dengan pemandangan alam pegunungan yang sangat indah dan eksotik, tempat ini sering dikunjungi para wisatawan baik dari dalam kota maupun luar kota untuk mengabadikan momen mereka. Di sisi keindahan alamnya yang sangat mempesona, tempat ini juga terkenal dengan aura mistis dan keangkeran yang sangat kental. Dahulu saat zaman penjajahan, tempat ini sering digunakan untuk membuang mayat tentara Belanda yang berhasil dibunuh oleh pejuang kemerdekaan di tanah Banten. Makanya tempat ini disebut Curug Buang yang artinya air terjun pembuangan mayat. Dan bahkan banyak juga orang yang menggunakan tempat ini untuk bertapa agar mendapatkan kesaktian. Di tempat ini pula pernah terjadi pertarungan Prabu Raja Galuh melawan Syekh Sultan Hasanuddin. Jika teman-teman penasaran dengan cerita pertarungan Prabu Raja Galuh melawan Syekh Sultan Hasanuddin, tolong tulis di komentar ya, nanti kami buatkan videonya. Di tempat inilah Heri dan kawan-kawannya pernah merasakan kengerian tempat tersebut. Heri merupakan ketua dari salah satu organisasi yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pandeglang. Pada tahun 2013, saat itu Heri mengadakan kegiatan berkemah di lapangan Kaduengang. Tanpa mereka sadari, tempat yang menurut mereka indah dan nyaman untuk berkemah menyimpan kisah misteri yang sangat mencengkam. Pada hari Sabtu pukul 3 sore, Heri serta tim organisasi sekolahnya pergi ke lapangan Curug Buang Kaduengang untuk menjalankan salah satu program kerjanya. Lalu setelah tiba di tempat tersebut, semua anggota sangat takjub dengan pemandangan yang sangat indah serta udara yang sangat sejuk. Lantas mereka pun bergegas mencari lahan untuk mendirikan tenda. Pada pukul 5 sore, suasana lapangan pun masih tenang dan mereka masih melakukan kegiatan dengan lancar. Pada pukul setengah 6 sore, Heri pun mencari kayu bakar untuk membuat api agar mereka bisa memasak di sana. Nah, kejadian aneh pun dimulai di sini. Pada saat Heri sedang mengut kayu bakar, tiba-tiba Heri melihat seseorang yang melintas ke balik pohon besar yang ada di depannya.
Sambil diiringi rasa heran, Harry pun menghampiri pohon itu, akan tetapi tidak ada siapa-siapa di balik pohon besar itu. Lantas Harry pun kembali ke tempat perkemahan sambil membawa kayu bakar. Akan tetapi saat Harry akan kembali, tiba-tiba ada yang menarik kaki Harry dengan sangat kencang sampai Harry terjatuh. Hal itu membuat Harry lari ketakutan, akan tetapi dia memilih diam agar teman-temannya tidak panik. Saat Harry kembali, Harry pun mendapati laporan bahwa ada salah satu anggotanya berkedapatan sedang berpacaran di warung yang ada di desa dan tidak mengikuti kegiatan yang telah disusun di sana. Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, lantas Harry pun bersama teman-temannya pergi ke warung untuk menegur anggotanya itu. Sebelum pergi, Harry pun tidak lupa memperingati ke seluruh anggotanya agar tidak melakukan hal yang aneh-aneh dan selalu menjaga sikap baik di tempat ini. Setelah Harry dan teman-temannya selesai menegur anggotanya yang sedang pacaran, lalu Harry pun pergi bergegas untuk kembali ke perkemahan. Saat Harry sampai di tempat perkemahan, waktu itu menunjukkan pukul 6.30 malam. Harry pun terkejut dengan pemandangan yang ia lihat. Dari suasana yang sangat indah dan sejuk, berubah secara dengan cepat menjadi angker dan mencengkam. Saat Harry sedang terkejut melihat suasana tempat yang berubah drastis, tiba-tiba Harry mendengar suara teriakan yang sangat kencang dari dalam tenda wanita. Saat sampai di tenda, semua anggota yang berada di situ panik ketakutan karena melihat salah satu anggota wanitanya kerasukan. Lalu Harry dan temannya serta dibantu anggota membaca doa agar makhluk yang merasuki salah satu anggotanya menghilang. Saat kondisi tenda wanita mulai membaik, tiba-tiba suara teriakan pun terdengar kembali dari arah tenda laki-laki. Lalu Harry pun langsung lari ke tenda laki-laki. Sesaat sudah tiba di tenda laki-laki, Harry pun melihat salah satu anggota laki-lakinya yang sedang mengamuk kerasukan. Lalu Harry pun kembali menyuruh anggotanya untuk kembali membacakan ayat-ayat Al-Quran. Setelah lama mereka berusaha mengeluarkan hantu yang merasuki anggotanya, tiba-tiba teriakan yang semakin kencang pun kembali terdengar di tenda wanita. Lalu suasana di tenda pun semakin kacau dikarenakan ada beberapa anggotanya yang kerasukan. Saat suasana di tenda yang semakin kacau dan Harry yang sedang kebingungan, tiba-tiba ada sesosok kakek-kakek yang menarik tangan Harry ke balik pohon besar. Harry pun berjuang melawan, akan tetapi dia tetap terseret oleh kakek-kakek tua itu. Setelah terseret ke pohon, lalu kakek itu menyuruh Harry untuk mencabut rambut yang terjepit di akar pohon besar. Harry pun mengikuti perintah kakek tersebut. Setelah Harry menarik rambut itu, Harry pun terkejut dan ketakutan karena yang ia tarik merupakan kepala wanita yang sudah membusuk. Dengan ekspresi ketakutan, Harry pun melempar kepala itu dan langsung lari ke tenda. Saat sampai di tenda, suasana pun mulai membaik. Saat suasana sedang tenang, ada salah satu anggota yang menawarkan agar mereka untuk tidur di rumahnya saja. Karena Harry takut semakin malam suasana di sini semakin memburuk, Harry pun memutuskan untuk turun dan pergi ke rumah salah satu rumah anggotanya itu. Sambil diiringi rincikan hujan, mereka pun semua berjalan ke rumah salah satu anggotanya itu. Setelah sampai di rumah salah satu anggotanya, Harry dan semua anggotanya pun beristirahat dan tertidur. Saat semuanya sedang tertidur, Harry pun bermimpi. Ada salah satu dari anggotanya mengambil sebuah batu cincin yang berwarna merah yang membuat makhluk besar marah melihat itu. Lalu Harry juga bermimpi ada salah satu anggota ceweknya yang sedang dipeluk sesosok wanita berambut panjang, bermuka busuk dan bertelinga panjang.
Lalu di dalam mimpinya, Harry pun dicekik wanita itu sampai Harry terbangun. Setelah Harry terbangun, hari pun sudah pagi dan Harry pun kembali mendengar suara teriakan yang sangat kencang. Ternyata salah satu anggotanya kembali kerasukan. Lalu salah satu anggotanya pun memanggil kiai yang di daerah sana untuk menyembuhkan salah satu anggotanya yang kesurupan. Saat anggotanya sedang diobati, lalu Harry pun mendengar cerita dari temannya bahwa dia sudah memarahi salah satu anggota laki-laki yang ketahuan mengambil mustika di air terjun. Lantas Harry pun terkejut bahwa yang diucapkan temannya itu sama dengan mimpinya. Dan pada akhirnya Harry serta temannya mengembalikan mustika itu ke tempat semula sambil meminta maaf dan berdoa di air terjun Curug Buang. Nah, itulah kisah Harry yang pernah ia alami sewaktu berkemah di lapangan Curug Buang. Oh iya, sebetulnya kisah itu masih ada lanjutannya, cuman Harry berkata ke kita untuk akhirnya itu agak sedikit tragis, jadi dia tidak mau menceritakannya. Oh iya, kalau ada teman-teman yang terlibat di cerita ini, saya meminta maaf kalau ada kesalahan. Cerita ini hanya diambil dari sudut pandangnya Harry saja. Jikalau teman-teman memiliki cerita atau kisah yang sama, teman-teman bisa kontak ke email kami yang tertera di deskripsi. Dan kalau kita membahas tentang Gunung Karang, banyak sekali kisah-kisah misteri yang ada di balik Gunung Karang. Pokoknya kami akan terus mengulik kisah-kisah yang ada di Gunung Karang. Makanya teman-teman selalu ikuti channel ini, jangan sampai tertinggal ya. Mungkin cukup sekian kisah menakutkan ini. Jujur saya juga saat mendengarkan cerita langsung merasakan sedikit merinding. Jangan lupa terus dukung channel Kibuyut Official dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus berkembang semakin bagus. Nantikan terus dongeng-dongeng selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kibuyut Official.